hari Minggu, Jemaat Evanation Jogja, sungguh suatu sukacita kita dapat menyembah Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan yang menebus kita dan memberikan kehidupan yang sesungguhnya dalam hubungan bersama Dia dalam kekekalan. Salam dari tim pastoral dan segenap jemaat Evanation Jakarta. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jimmy yang memberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan pada saya pada pagi hari ini. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan kepada Jemaat Evanation Jogja bahwa saya sangat diberkati dan bersyukur atas kehidupan Pastor Gembala Saudara, Pastor Jimmy dan Ibu Yanti. Saya bersyukur atas pernikahan mereka dan anak-anak mereka. Kehidupan mereka yang secara konsisten menjadikan murid selalu menginspirasi jemaat di Jakarta. Jadi, saya sangat bersyukur, saya berharap Anda juga bersyukur punya gembala yang luar biasa. Amin. Dan juga terima kasih untuk setiap tim kepemimpinan di Evanation Jogja, setiap kampus misionaris, life group leaders. Terima kasih untuk kalian semua yang terus menghormati Tuhan dan menjadikan murid, sekalipun di masa-masa seperti ini. Hari ini, kita akan melanjutkan seri The Gospel Express. Saya percaya selama beberapa minggu ini jemaat telah belajar kebenaran berita Injil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dari mulai pasal 1 sampai 11, dengan begitu terinci, betapa pentingnya untuk kita mengerti dan menerima berita Injil. Kemudian di Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus melanjutkan dengan mengatakan, karena itu, Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa berita Injil ini bukan hanya diterima saja, berita Injil ini harus dihidupi, diaplikasikan secara nyata, dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Paulus menjelaskan berita Injil supaya mereka dapat berpikir dengan benar. Sekarang ia mendorong jemaat untuk hidup dengan benar, karena pemikiran yang benar akan menuntun pada kehidupan yang benar juga. Saya berdoa firman Tuhan hari ini dari Roma 13 bukan hanya membuat kita mengerti, tetapi juga menghidupi, mengekspresikan berita Injil dalam kehidupan kita. Topik hari ini adalah topik yang tidak hanya relevan di masa seperti ini, tetapi juga menantang kita untuk mengevaluasi sikap kita terhadap otoritas dan memperhadapkan sikap hati kita dengan kebenaran firman. Tentang bagaimana kita merespon kepada otoritas secara umum dan kepada otoritas pemerintah secara khususnya. Dan di masa pandemi ini, ditambah dengan maraknya sosial media, sikap dunia terhadap otoritas, sikap yang merendahkan dan bahkan menghujat otoritas pemerintahan, bahkan sewaktu kita mentaati otoritas, tidak sedikit yang menghakimi bahwa kita mentaati secara buta dan kita dikatakan sedang dibodohi. Kedua ekstrim ini secara tidak kita sadari dapat memasuki pemikiran kita sehingga kita mengikuti pola berpikir dunia ketimbang mengikuti pola berpikir kebenaran firman Tuhan. Seringkali karena begitu banyak penghakiman kita mulai ikut arus. Saya mengajak kita hari ini untuk hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari Roma 13, bagaimana kita hidup di bawah otoritas dan hidup di dalam hutang. Roma 13 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.
Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk berpikir seturut dengan firman-Mu, hal-hal yang berkenaan dengan otoritas dan pemimpin atas kehidupan kami, dan ajar kami untuk menghidupi kebenaran-Mu setiap hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Izinkan saya memberikan konteks sejarah. Sewaktu Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, penguasa Roma saat itu, Kaisar Nero, yang kita ketahui bahwa ia adalah seorang penguasa yang jahat dan keji. Tetapi saat itu, penganiayaan terhadap orang Kristen belum dimulai, karena Nero masih dikelilingi oleh penasehat-penasehat yang baik dalam pemerintahannya. Di masa itu juga terdapat kelompok orang yang ingin melakukan pemberontakan terhadap Roma. Mereka berniat melakukan revolusi terhadap pemerintahan Romawi dengan menggunakan kekerasan. Sementara itu, sebagian kelompok Yahudi lainnya tidak ingin melakukan pemberontakan karena mereka sepakat untuk tidak melakukan pemberontakan. Dan di waktu yang bersamaan dengan penulisan surat ini, Roma juga marak dengan kegerakan anti membayar pajak. Banyak orang waktu itu tidak puas terhadap Roma. Dan Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Roma, mengingatkan orang-orang Kristen di Roma mengenai tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan bahkan mengingatkan mereka mengenai membayar pajak sebagaimana yang tertulis di ayat 7. Ada banyak kelompok yang saling bertentangan satu sama lain tentang penundukan, tentang bagaimana mereka harus melawan Roma dan sebagainya. Keadaan Roma waktu itu berbeda dengan keadaan kita saat ini. Tetapi kita tetap bisa mendapatkan kebenaran yang mendasar dari Roma 13 yang akan menuntun kita dalam penerapannya dalam kehidupan kita hari ini. Ada 3 hal yang mendasar di sini tentang otoritas secara umum, dan otoritas pemerintahan khususnya, dan bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran ini. Yang pertama, kebenarannya adalah kita semua berada di bawah otoritas. Oleh karena itu, kita semua harus menundukkan diri. Dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Let every person be subject to the governing authorities. Paulus menggunakan istilah governing authorities, yang juga berarti otoritas di atasnya. Istilah yang digunakan di Perjanjian Baru yang bermakna
bahwa seseorang berada di bawah hierarki orang lainnya. Kemudian Paulus melanjutkan dengan mengatakan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Versi NIV, for there is no authority except that which God established. The authorities that exist have been established by God. Hal ini mengingatkan kita bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya otoritas yang mana kita menundukkan diri atau submit. Ada berbagai bentuk otoritas. Otoritas di rumah, anak-anak menundukkan diri kepada otoritas orang tuanya, istri tunduk kepada suami, ada struktur otoritas di sekolah, di tempat kerja, dan bahkan di gereja. Jadi, kita tidak hanya diminta untuk tunduk kepada pemerintah, tetapi juga kepada otoritas lainnya yang Tuhan telah tetapkan. Pemerintah adalah salah satunya. Dan kata takluk atau menundukkan diri atau submit adalah kombinasi dari dua kata yang berarti di bawah dan diatur. Jadi sewaktu kita menundukkan diri atau submit, berarti kita hidup di bawah pengaturan Tuhan. That's mean we live under God's arrangement. Dengan kata lain, Tuhan telah mengatur dunia ini sehingga terdapat otoritas di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa semua kita selalu berada di bawah otoritas. Dan sewaktu kita menundukkan diri kepada otoritas, itu adalah suatu bentuk tindakan karena kita menundukkan diri kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi atas kehidupan kita. Hal ini berarti kita menundukkan diri kepada otoritas bukan karena mereka sudah sempurna, tanpa kesalahan atau tanpa kekurangan. Anak-anak tunduk kepada orang tuanya bukan karena orang tuanya tidak pernah melakukan kesalahan atau karena orang tua tidak pernah gagal melakukan sesuatu dan sebagainya, tetapi karena orang tua adalah otoritas atas kehidupan mereka. Jadi kita dipanggil untuk tunduk kepada otoritas. Itu adalah kebenaran yang mendasar. Dan sewaktu kita taat kepada otoritas, hal itu karena kita menundukkan diri kita kepada otoritas tertinggi atas kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri. Kebenaran yang mendasar berikutnya adalah Tuhan sendiri, satu-satunya adalah otoritas yang absolut. Oleh karena itu, kita dapat mempercayai bahwa Dia yang memegang kendali atas segala-galanya. Dikatakan sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tuhanlah satu-satunya otoritas absolut. Segala sesuatu tunduk di bawah otoritas dan kuasanya. Dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Kolose 1 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan tahta Tuhan yang memiliki otoritas absolut. Wahyu 20 ayat 12 berkata, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Mari kita pikirkan sejenak tentang semua otoritas pemerintah yang didirikan, established oleh Tuhan. Ini berlaku untuk setiap pemerintahan sipil. Apakah Anda berada di Yogyakarta atau Jakarta? Apakah Anda berada di Indonesia atau di Amerika Serikat? Atau Korea Utara atau Korea Selatan? Mereka berasal dari Tuhan. Dan sewaktu kita menundukkan diri kepada otoritas secara umum maupun kepada pemerintah sipil secara khusus, kita melakukannya karena kita tahu bahwa Tuhan adalah otoritas absolut kita. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dikatakan di Roma 13 tadi, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dengan kata lain, pemerintah, otoritas adalah instrumen Tuhan. Tuhan memakai mereka untuk melakukan kehendaknya dan rancangannya. Dalam hal ini, otoritas pemerintah sipil berarti Tuhan memakai mereka untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakatnya, menjaga dan juga menegakkan keadilan atas setiap pelanggaran hukum, memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kemudian di Yesaya 45 dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Yeremia 27 berkata, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Anda bayangkan bagaimana Tuhan mengatakan bahkan Raja Kores dan Nebukadnezar adalah hamba Tuhan. Artinya setiap otoritas yang ada, apakah mereka menyadari atau tidak, entah mereka mengakui otoritas absolut Tuhan atau tidak, pada akhirnya semua otoritas berada dalam pengendalian Tuhan. Bahkan Amsal 21 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Lebih lanjut lagi, Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Karena otoritas, baik secara umum dan otoritas pemerintah secara khusus, tidaklah absolut, seringkali kita sebagai manusia ingin cepat menyimpulkan bahwa tidak apa-apa untuk tidak mentaati otoritas. Toh mereka tidak sempurna, toh mereka melakukan kesalahan, toh mereka banyak kelemahan, kekurangan, dan bahkan ketidaksempurnaan. Hal itu tidak serta-merta berarti kita berhenti mentaati mereka. Kita tetap dipanggil untuk menundukkan diri kepada otoritas atas dasar penundukan diri kita kepada Tuhan. Hal ini berarti pada umumnya kita mentaati otoritas langsung kita. Tetapi ada kalanya, tidak selalu. Sekali lagi, ada kalanya, tidak selalu. Bahwa kita tidak mentaati otoritas langsung kita, karena terlebih dahulu dan terutama, kita harus mentaati Tuhan. Otoritas absolut kehidupan kita. Pertanyaannya, kapan hal itu legitimate atau benar untuk dilakukan? Kita memberikan 3 area kepada kita. Yang pertama, area kehidupan. Sewaktu Sifra dan Pua, bidan-bidan di Mesir, diperintahkan oleh Firaun
untuk membunuh bayi laki-laki bangsa Israel yang baru dilahirkan. Mereka memilih untuk mentaati Tuhan ketimbang Firaun. Kemudian area berikutnya area penyembahan. Bagaimana sewaktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan oleh Nebukadnezar untuk menyembah patung. Mereka memilih untuk menyembah Tuhan saja. Kemudian yang ketiga, area pemberitaan Injil. Sewaktu Petrus dan rasul-rasul dilarang untuk memberitakan Injil, mereka memilih untuk mentaati Tuhan ketimbang manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dari dua kebenaran dasar ini, bahwa kita semua berada di bawah otoritas, oleh karena itu kita semua harus menundukkan diri. Tuhan sendiri yang adalah otoritas absolut. Oleh karena itu, kita percaya Ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kembali ke Roma 13 ayat 8. Rasul Paulus mengakhiri pembahasan mengenai otoritas ini dengan mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Versi bahasa Inggrisnya, owe no one anything except to love each other. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Bayar semua yang harus dibayar, pajak, rasa takut, dan hormat, berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Tetapi satu hutang yang akan terus kita bayarkan, yaitu hutang kasih. Rasul Paulus beberapa kali menggunakan istilah hutang, berhutang, atau obligasi di dalam kitab Roma. Dan hal ini sangat penting untuk kita mengerti apa maksudnya dengan berhutang di sini. Mari kita baca di Roma 1 ayat 14 sampai 16. Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Awalnya saya bingung, bagaimana Paulus bisa berhutang kepada mereka yang ia tidak pernah kenal atau dia tidak pernah temui sebelumnya. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jadi, saya bisa berhutang, contohnya, kepada Pastor Jimmy, jika saya meminjam sesuatu miliknya, baik itu uang, barang, dan sebagainya. Saya bertanggung jawab, berhutang, saya punya obligasi untuk mengembalikannya kepada beliau. Tetapi saya juga bisa berhutang kepada beliau ketika seseorang memberikan uang kepada saya dan berkata, tolong berikan uang ini kepada Pastor Jimmy. Artinya, saya bertanggung jawab untuk memberikan uang tersebut kepada Pastor Jimmy. Itulah yang Rasul Paulus katakan sewaktu ia mengatakan dia berhutang. Sebagaimana ia telah menerima berita Injil bahwa sekarang ia berhutang, bertanggung jawab untuk meneruskan berita Injil ini kepada semua orang. Dan dalam Roma 13, Paulus mengingatkan hal yang sama juga berkenaan dengan kasih. Sebagaimana
kita telah menerima anugerah Tuhan melalui berita Injil. Begitu besar kasih-Nya kepada kita, kita dipanggil juga untuk meneruskan kasih Kristus kepada semua orang. Bahwa kita berhutang, bertanggung jawab untuk meneruskan kasih Kristus kepada sesama kita, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Rasul Paulus menggarisbawahi hal ini, bahwa bagaimana kita menerapkan kebenaran ini tentang otoritas, kita harus kembali kepada kasih Kristus. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, sekalipun kita masih berdosa, kita tetap dipanggil untuk menghormati, merespek otoritas yang Tuhan tempatkan atas kehidupan kita, meskipun mereka memiliki kekurangan dan kelemahan. Anak-anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, karyawan kepada bosnya, warga negara kepada pemerintahan sipilnya. Dan sebagaimana Kristus adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita, setiap dari kita, sewaktu Tuhan mempercayakan, mendelegasikan otoritas di dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk menghormati Dia dan melayani kehendak-Nya melalui otoritas tersebut. Setiap dari kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun latar belakang kita, kita dipanggil untuk menundukkan diri kita kepada otoritas tertinggi dan absolut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan dunia yang berdosa, mungkin kita pernah dilukai, dikecewakan, sehingga dalam beberapa hal kita sulit untuk menundukkan diri. Karena kita takut terluka kembali. Kita menjadi mudah tidak percaya kepada otoritas. Atau sewaktu kita mengalami kesemena-menahan, atau kita harus menghadapi power abuse, Alkitab mengatakan untuk kita tetap mengampuni, kita tetap mengasihi. Beberapa dari kita mungkin mengatakan itu semua sulit. Saya katakan itu tidak sulit. Saya katakan itu mustahil kita lakukan sebagai manusia. Pengampunan yang terus-menerus, mengasihi yang terus-menerus, bukan sekedar sulit, mustahil tidak akan sanggup kita lakukan. Hal ini hanya dapat terjadi sewaktu Yesus Kristus, otoritas absolut yang memberikan dirinya. Dia sudah direndahkan, dihina, dilukai, dianiaya, bahkan sampai mati. Dia sudah melewati itu semua bagi saudara dan saya. Sehingga hari ini, setiap luka mungkin yang pernah terjadi karena otoritas di dalam kehidupan kita, di dalam diri umat manusia secara umumnya, dapat disembuhkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga hari ini, kita dapat berjalan dalam pengampunan, dalam kasih, dan dalam penundukan diri, karena kasih Kristus telah memenuhi hati kita. Karena Kristus, karena karyanya di kayu salib, hari ini kita dapat hidup di bawah otoritas. Karena kita memiliki otoritas tertinggi, Yesus Kristus. Dan hari ini kita hidup di dalam hutang kasih, di mana kita terus-menerus mengampuni, mengasihi siapapun, otoritas kita, orang di sekeliling kita. Karena kita tahu kita telah menerima kasih dari Kristus, sehingga kita bisa memberikannya kepada orang sekeliling kita. Hari ini, saya mau mengambil waktu untuk berdoa bagi saudara di tempat ini. Beberapa dari Anda mungkin berpikir, Tuhan, ini sulit, mustahil untuk saya bisa menerima otoritas, bisa mengampuni otoritas. Saya katakan Tuhan Yesus bisa. Beberapa dari Anda
mengatakan, Tuhan, saya punya sikap yang negatif, buruk terhadap pemerintah, sangat tidak baik di dalam hal sikap dan attitude. Mungkin Anda berkata, Tuhan, saya begitu kecewa dengan otoritas secara umum, tapi juga pemerintah secara khususnya, dan seringkali Anda merasa menjadi judgmental, menghakimi, menghujat. Ini waktu untuk Anda berkata, Tuhan, aku perlu dibebaskan dari kebencian. Aku perlu kasih-Mu. Ini adalah waktu yang terbaik. Karena Tuhan Yesus mau menyembuhkan, mau memulihkan hati saudara. Beberapa dari Anda mungkin seringkali merasa, Tuhan, saya diberi tanggung jawab menjadi otoritas, menjadi pemimpin di rumah, di tempat kerja, bahkan di posisi pemerintahan mungkin beberapa dari Anda. Dan seringkali Anda merasa, Tuhan, saya tidak sanggup. Anda bisa datang kepada Tuhan karena Dia otoritas absolut. Dia yang sanggup memberikan kasih karunia-Nya sehingga engkau bisa memimpin dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur buat setiap orang yang hadir pada pagi hari ini. Aku berdoa biar Engkau sendiri, otoritas absolut di dalam kehidupan kami, yang memulihkan setiap hal di mana kami tidak sanggup mengampuni, kami tidak sanggup mengasihi, kami tidak sanggup menaklukkan diri. Kami berdoa, kami menyerahkan hati kami, diri kami kepada otoritas tertinggi absolut, yaitu Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam berita Injil bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.